Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan mensajikan paparan materi untuk ujian seminar pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Abdullah Majid, NIM 22215200083 dari kelas PGSD 2, program profesi pendidikan guru, Prajabatan Gelombang 1, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, Bapak Dr. Singgih Subiantoro MPD, dan juga dosen penguji ujian seminar pendidikan profesi guru, Dr. Andes Ismail MPD, dan juga guru pamong Bapak Sidi SPD MPD. Perkenankan, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dalam membangun paradigma baru terhadap makna guru. Dalam mata kuliah seminar pendidikan telah kita pelajari bersama bahwa makna guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa. Dapat dikatakan, guru menjadi kunci penting keberhasilan pendidikan. Karenanya, sosok guru profesional menjadi hal yang mutlak untuk diwujudkan. Salah satu karakter yang perlu dimiliki seorang guru adalah untuk memenuhi tuntutan sebagai guru profesional, yaitu reflektif. Kemampuan reflektif atau berpikir reflektif adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menyeleksi ilmu pengetahuan yang telah ia miliki. Ilmu tersebut tersimpan rapi dalam memorinya dan dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi demi mencapai tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki kemampuan reflektif akan lebih mudah mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami, dan menginterpretasikan teks, memecahkan masalah, hingga membuat keputusan melalui proses berpikir yang matang. Dalam perkuliahan pendidikan profesi guru yang telah kita lalui bersama, baik di semester 1 maupun semester 2, kita telah menempuh banyak mata kuliah. Dalam mata kuliah seminar pendidikan, kita sebagai calon guru profesional harus mampu merefleksikan mata kuliah yang telah kita tempuh untuk membuat suatu desain inovasi dalam pembelajaran dan juga paradigma baru terhadap makna guru. Akan kita ulas kembali mata kuliah yang telah kita tempuh di semester 1. Ada dua mata kuliah yang kita tempuh. Yang pertama mata kuliah inti, yang kedua mata kuliah selektif dan juga elektif. Untuk mata kuliah inti di semester 1 yaitu ada 5. Yang pertama, filosofi pendidikan. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik. Yang ketiga, prinsip pengajaran dan asesmen 1. Yang keempat, proyek kepemimpinan. Dan yang kelima, praktik pengalaman lapangan 1. Sedangkan mata kuliah selektif dan elektif ada 2, yaitu perspektif sosiokultural dan nilai kejuangan.
Untuk semester 1, mata kuliah yang bermakna menurut saya yaitu ada di mata kuliah Filosofi Pendidikan dan Perspektif Sosiokultural. Tepatnya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan di topik 4, Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Dalam topik ini, kita harus menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, dan juga menelaah profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Untuk artefak dari topik 4, mata kuliah Filosofi Pendidikan, ada di alamat https://topik4fp. Sedangkan dalam mata kuliah Perspektif Sosiokultural, topik yang saya pilih yaitu topik 3, Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik dalam Pembelajaran. Dalam topik ini, kita mempelajari pendekatan pembelajaran dengan menggunakan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kedua mata kuliah ini saling berkoneksi, karena dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan, kita mempelajari entitas dan identitas bangsa Indonesia tidak luput dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada semester 2, mata kuliah yang kita tempuh dalam mata kuliah inti ada 5. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, seminar pendidikan profesi guru. Yang ketiga, prinsip pengajaran dan asesmen 2. Yang keempat, proyek kepemimpinan 2. Dan yang kelima, praktik pengalaman lapangan 2. Sedangkan untuk mata kuliah selektif dan elektif ada 1, yaitu computational thinking. Di semester 2, mata kuliah yang bermakna yang saya pilih ada pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional dan proyek kepemimpinan 2. Untuk mata kuliah pembelajaran sosial emosional, pembelajaran yang bermakna yang saya pilih ada di topik 5, yaitu school well-being, yaitu program pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik. Di dalam topik ini, kita mempelajari bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang baik agar pembelajaran bisa lebih optimal. Sedangkan di mata kuliah proyek kepemimpinan 2, topik yang kami pilih adalah topik 3, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Dalam proyek kepemimpinan kali ini, kami secara berkelompok membuat suatu proyek, yaitu workshop penulisan artikel best practice sebagai penunjang kenaikan pangkat golongan guru PNS. Untuk artefaknya bisa diakses di link dari mata kuliah semester 1 dan 2. Banyak hal menarik yang telah kita pelajari secara bersama. Dalam hal ini, saya membuat suatu mind mapping dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Kita merefleksikan mata kuliah yang telah kita pelajari dari semester 1 dan semester 2. Nah, kita bisa saksikan secara bersama. Di sini tanda arah panah dari mata kuliah semuanya tertuju pada seminar pendidikan profesi guru. Karena apa? Karena dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, kita mengambil pembelajaran yang bermakna untuk bisa menghasilkan desain invensi atau inovasi pendidikan dan juga paradigma baru terhadap makna guru. Untuk artefak pembelajaran seluruh mata kuliah sudah saya rangkum dalam satu folder Google Drive yang bisa diakses dengan scan barcode atau juga dengan mengunjungi link s.id/artefakmajid. Untuk selanjutnya, kita masuk dalam desain invensi atau inovasi pembelajaran. Setelah saya merefleksikan mata kuliah di semester 1 dan 2, saya memilih untuk membuat desain, invensi, dan juga inovasi pembelajaran dari mata kuliah Filosofi Pendidikan di topik 4, Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Dalam topik ini, kita mempelajari 2 hal. Yang pertama, kita menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia.
Yang kedua, kita menelaah profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Pembelajaran bermakna dari mata kuliah Filosofi Pendidikan di topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dalam proses pembelajarannya kita menggunakan konsep merdeka, yaitu M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, D. Demonstrasi kontekstual, E. Elaborasi pemahaman, K. Koneksi antar materi, dan A. Aksi nyata. Untuk pemaparan di topik ini bisa kita lihat bersama di eksplorasi konsep. Di topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama, pendidikan demi kesatuan bangsa. Yang kedua, pendidikan dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Dalam pemaparan materi ini, kita membuat prosentase dalam pembelajaran bermaknanya. Untuk pendidikan demi kesatuan bangsa 30%, untuk pendidikan dalam masyarakat Pancasila 30%, dan untuk profil pelajar Pancasila 40%. Sehingga kita bisa menjumlah persentase ini menjadi 100%. Sebagai analisis untuk pembelajaran yang bermakna, kita menuju pendidikan demi kesatuan bangsa. Pembelajaran bermakna dalam materi pendidikan demi kesatuan bangsa ada beberapa poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama, salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kebinekaan atau diversity dalam suku, ras, agama, dan budaya. Yang kedua, kesadaran multikultural religius menjadi titik pijak pada bagian dari proses pengembangan hidup bersama di Indonesia. Yang ketiga, di satu sisi, keragaman budaya, suku, ras, religiulitas, dan agama merupakan kekayaan yang membentuk identitas Indonesia. Di sisi lain, perbedaan suku, ras, agama, dan budaya berpotensi menimbulkan konflik sosial. Tantangan selanjutnya adalah dinamika menegaskan Bhinneka Tunggal Ikaan menjadi identitas moral atau karakter setiap warga Indonesia. Kesadaran akan kesamaan nilai-nilai moral yang berakar dari keyakinan agama yang berbeda-beda merupakan jembatan untuk membangun kehidupan bersama yang adil, bersaudara, berbela rasa, dan damai. Selanjutnya yang kelima, pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan manusia Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keenam, sebagai bangsa yang memiliki akar keragaman dan kekayaan nilai-nilai religius, Indonesia perlu mengoptimalkan pendidikan agama bagi penegasan identitas dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Untuk materi selanjutnya yaitu pendidikan dalam masyarakat Pancasila. Ada beberapa poin yang menjadi pembelajaran bermakna dalam materi pendidikan dalam masyarakat Pancasila. Yang pertama, Pancasila yang memuat 5 sila sebagai kesatuan merupakan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila merupakan pondasi filosofis pengembangan hidup bersama di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila disebut sebagai filsafat hidup berbangsa karena selain menjadi dasar negara, Pancasila juga memuat visi hidup berbangsa. Selanjutnya yang keempat, keragaman yang menjadi karakter bangsa Indonesia merupakan warisan yang dihidupi dalam relasi yang dinamis di tengah arus globalisasi. Yang kelima,
keragaman yang menjadi karakter bangsa Indonesia bersifat transendental dan terbuka untuk digali maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia dalam relasi dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir, pendidikan berperan penting dalam melestarikan dan memaknai keragaman yang menjadi warisan luhur bangsa. Untuk materi yang ketiga di topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, yaitu ada profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan di era saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Ada penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga pembelajaran bermakna dari materi profil pelajar Pancasila yaitu 1. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Pembelajaran bermakna profil pelajar Pancasila bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam hal ini yaitu ketika dalam menyusun RPP, pengembangan profil pelajar Pancasila berupa sikap dan karakter. Tujuannya internalisasi menjadi perilaku dan kebiasaan. Nah, profil pelajar Pancasila diwujudkan dalam pembiasaan di sekolah. Contohnya, salah satu profil yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yaitu dengan pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran, sholat duha, dan teladan. Pembiasaan tersebut harus ada sinergitas dan kerjasama dari sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Untuk asesmennya bisa berupa jurnal refleksi. Untuk selanjutnya, desain invensi atau inovasi pembelajaran, hal yang bisa saya lakukan dari pembelajaran bermakna mata kuliah filosofi pendidikan di topik 4 Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia, yaitu pengembangan progres dari pembelajaran bermakna. Selain meningkatkan kemampuan akademiknya, pendidikan karakter menjadikan peserta didik memiliki nilai, norma, dan adab selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang diamalkan sebagai landasan kehidupan dan falsafah bermasyarakat. Itu adalah poin 1. Untuk poin 2-nya, yaitu inovasi yang dikembangkan berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam proses pembelajarannya. 2 poin ini adalah inovasi pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran bermakna pada mata kuliah filosofi pendidikan topik 4 Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Rencana tindak lanjut dari pembelajaran bermakna mata kuliah filosofi pendidikan di topik 4 Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Untuk rencana tindak lanjut dari desain, invensi, atau inovasi pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah yaitu sebagai berikut. Salah satu hal yang bisa menjadi rencana tindak lanjut dari desain, invensi, atau inovasi pembelajaran yaitu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru dapat melakukan kegiatan sebagai berikut untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik. Yaitu yang pertama, melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional dan daerah dalam pembelajaran. Yang ketiga, menayangkan film dan cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran.
Yang keempat, memberikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat peserta didik. Yang kelima, menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik seperti gotong royong, membuang sampah pada tempatnya, piket, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penugasan yang memicu pada kreativitas dan budaya kemandirian seperti membatik, observasi di museum, studi kasus mengenai fenomena sosial maupun fenomena alam. Setelah menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan juga menyusun desain invensi atau inovasi pembelajaran, maka akan kita terapkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Desain invensi atau inovasi pembelajaran yang telah kita buat tadi, kita mengambil satu profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Dalam profil ini akan kita terapkan yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Karena apa? Karena teknologi merupakan salah satu ciri pendidikan di abad ke-21 atau pendidikan di era 4.0. Teknologi bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Salah satunya penggunaan game edukatif dalam mata pelajaran bahasa Jawa untuk melatih peserta didik dalam meningkatkan kemampuan menghafal, membaca, dan juga menulis aksara Jawa. Dalam praktik baik pembelajaran bahasa Jawa sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia, yaitu dalam melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal. Nah, untuk praktik baik ini kita bisa saksikan video berikut ini. Itu yang ini ya. Yang ini caranya lurus ini. Ya. Naik atas. Turun. Kamu lihat dua teman kamu. Praktik baik ini merupakan perwujudan penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Setelah melakukan refleksi pada mata kuliah yang telah kita tempuh di semester 1 dan 2, dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, kita bisa membuat desain, invensi atau inovasi pembelajaran. Dan kita juga mempunyai pandangan baru, yaitu tentang makna guru. Selanjutnya akan kita bahas paradigma baru terhadap makna guru. Setelah saya selesai merefleksikan pembelajaran pada beberapa mata kuliah, tentu saya mendapatkan pengalaman belajar yang berharga. Dari serangkaian pembelajaran yang telah saya lakukan, saya mendapat makna baru tentang makna guru. Makna baru tentang makna guru yaitu seseorang yang bukan hanya mempunyai tugas untuk serta membantu negara dalam mencerdaskan anak bangsanya, tetapi jauh daripada itu, guru mempunyai tugas untuk membimbing dan membersamai peserta didik untuk bisa menumbuhkan semangat belajar yang mendalam. Pada setiap prosesnya, kesabaran, keikhlasan, dan kegigihan seorang guru yang akan mengantarkan peserta didiknya menuju gerbang masa depan dalam meraih kesuksesan. Pembelajaran bermakna dalam mata kuliah filosofi pendidikan di topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Ada 2 poin yang menjadi fokus, yaitu yang pertama, guru sebagai teladan Pancasilais. Maksudnya adalah guru yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, peran guru mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik
dalam penghayatan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah, menguatkan identitas manusia Indonesia dengan penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari lintas disiplin ilmu, tertuang dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, bernalar kritis, baik ketika dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Setelah kita merefleksikan juga peran Pancasila dalam paradigma baru terhadap makna guru. Pancasila, dalam hal ini, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Kita telaah peran Pancasila ini menjadi 2 poin. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, peran guru. Dalam pendidikan, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Untuk peran guru, nilai-nilai Pancasila diharapkan para guru di Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab untuk memecahkan masalah dan dapat menganalisis terhadap masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, makna guru di era 4.0 atau pendidikan abad ke-21. Dalam hal ini, kemajuan teknologi mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Nah, jika peran guru hanya sebatas melakukan transfer ilmu kepada siswa atau hanya sekedar mengajar saja di dalam kelas, maka perannya akan bisa digantikan oleh teknologi di era revolusi 4.0 ini. Maka kita harus merubah pemikiran kita bahwa perkembangan teknologi semakin masif, menjadi lebih cepat atau lebih murah. Tapi dalam beberapa sisi masih banyak guru yang mengalami gagap teknologi. Banyak guru yang masih belum bisa mengikuti perkembangan teknologi sekalipun dunia pendidikan telah banyak bertransformasi. Nah, kita harus merencanakan untuk peran guru kita. Nah, selanjutnya kita harus merencanakan ke depannya, yaitu para guru juga harus mengubah cara mengajar agar lebih menyenangkan dan menarik. Demikian juga peran guru berubah dari sebagai penyampai pengetahuan kepada murid menjadi fasilitator, motivator, inspirator, mentor, pengembangan imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, serta teamwork dan empati sosial agar peran guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Demikian tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan dalam ujian seminar pendidikan profesi guru. Setelah melakukan beberapa refleksi pembelajaran dari mata kuliah semester 1 dan semester 2, di seminar pendidikan profesi guru ini, kita mengambil pembelajaran yang bermakna untuk membuat desain invensi atau inovasi pembelajaran dan juga paradigma baru terhadap makna guru. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Singgih Subiantoro MPD yang telah membimbing kami selama mengikuti perkuliahan seminar pendidikan profesi guru, sehingga kita mempunyai pandangan baru, paradigma tentang makna guru yang baru. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan guru pamong, dan juga rekan-rekan satu kelompok saya yang telah berdiskusi, berkolaborasi dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Akhir kata dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hal-hal baik dalam video ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru profesional. Merdeka.